Saya dari Siap TV ingin wawancara jenengan terkait dengan metode alternatif bekam. Boleh diperkenalkan diri, juga dijelaskan bagaimana proses jenengan mengobati pasien-pasien dari bekam itu. Siap, nama saya Agus Sastrojiwo, lahir di Kota Batu kurang lebih 45 tahun yang lalu, dan sekarang saya berprofesi sebagai tukang bekam dimulai sejak saya berada di Kota Batam, tepatnya bulan Agustus 2003. Di sana saya berjumpa dengan seorang terapis bekam, bisa dikatakan ahli ya, profesor, namanya Ustadz Ahmad Bekam, berasal dari Jakarta Timur. Beliaunya kebetulan praktisi, mengajar di Malaysia, juga sering singgah di Batam. Karena beliau sering transit, maka kita berkenalan dan ketemu. Akhirnya ngobrol panjang lebar dan beliau menawarkan untuk pengembangan metode bekam di Kota Batam waktu itu. Jadi akhirnya saya tertarik dan mulai mengikuti kelas beliau. Nah, seperti itu. Seiring berjalannya waktu, beliau bolak-balik dari Malaysia ke Batam, balik lagi ke Jakarta. Akhirnya saya sudah mulai memberanikan diri untuk membuka praktek di Batam. Itu tepatnya berkisaran awal 2004. Seperti itu, Mas. Kalau untuk bekam sendiri secara medis dan kesehatan, menurut sejarah itu bagaimana? Kalau untuk metode bekam ya, bekam itu banyak versi atau nama di beberapa daerah, seperti di Pulau Jawa itu namanya cantuk. Kalau di internasional itu namanya kaping. Kalau di Arab, di Semenanjung tanah Arab sana namanya hijamah. Nah, itu. Jadi bekam sendiri sudah ada sekitar 2000 sebelum Masehi. Itu berdasarkan pendapat para ahli ya, para ahli pengobatan alternatif. Semua sepakat bahwa memang bekam sudah ada ribuan tahun sebelum Masehi dan mulai menyebar dari Timur Tengah ke tepatnya di Asia Timur hingga ke seluruh Asia. Itu kira-kira seperti itu sejarah bekam yang saya ketahui. Seperti itu, Mas Hadi. Ya. Kalau yang pasien-pasien yang pernah Anda bekam, apakah orang umum atau pernah ada dokter atau bidan atau perawat yang dengan bekam dan mereka memiliki pengalaman setelah bekam itu bagaimana? Apa pernah itu? Kebetulan untuk dokter juga pernah, mulai dari, kalau pasien sih relatif ya, dari multi kalangan, mulai dari pejabat, ada dari kepolisian, dari anggota dewan, bahkan ada dari praktisi medis. Ada juga pasien saya dokter di Jakarta Timur juga, beliau sering ke Batu, kebetulan punya usaha di Batu, jadi setiap ke Batu sering kita bekam gitu, Mas. Jadi kalau menurut Mas Agus sendiri, bekam ini secara kesehatan itu boleh dijelaskan, Mas, gunanya apa? Kalau bekam sendiri gunanya ya, yang pasti guna dan manfaatnya itu secara anatomi itu membersihkan gumpalan-gumpalan sampah di dalam darah. Itu terjadi karena awalnya itu tumpukan lemak yang berakumulasi selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, karena tidak bisa keluar secara alami, akhirnya menjadi plak. Nah, plak-plak di dalam pembuluh darah itulah yang menjadi permasalahan dari segala sumber penyakit. Jadi logikanya, Mas, kalau plak itu nempel di pembuluh darah, otomatis suplai oksigen, suplai nutrisi yang harusnya menyebar ke seluruh tubuh itu tidak bisa maksimal. Karena apa? Terhambat oleh plak
sampah darah itu sendiri. Nah, bisa dikatakan juga ini adalah proses detoksifikasi secara umum ya. Namun secara khusus bisa juga menyembuhkan berbagai macam penyakit. Mulai dari yang pernah kita tangani ya, stroke, kanker, jantung, ginjal, asam urat, kolesterol tinggi, hipertensi. Ini yang paling sering dialami oleh pasien selama ini yang kita tangani. Seperti itu. Kalau setelah bekam sendiri, kalau misalnya kayak orang stroke itu sampai berapa kali, Mas? Kalau stroke itu bisa tergantung dari kondisi fisik masing-masing orang. Karena setiap orang tidak sama tingkat kekebalannya, tingkat staminanya. Itu ada 2-3 kali. Ya kalau sembuh sih kan urusan Tuhan, Mas. Kalau Tuhan kasih sembuh, biasanya ada juga yang stroke parah, sudah tidak bisa bangun, itu sekali bekam. Ini pengalaman yang sangat luar biasa. Mestinya biasanya 3-4 kali yang secara umum saya tangani. Ini sekali, Mas. Waktu saya mau datangi kembali ke rumahnya, loh, beliaunya sudah pergi ke kebun. Loh, saya juga kaget. Wah, inilah pengalaman yang sangat luar biasa. Kalau secara medis sendiri, Mas, atau penelitian, bekam ini memang menjadi sebuah anjuran atau bagaimana? Kalau secara ditinjau dari kesehatan ya sesuai dengan tingkat kebutuhan kita ya. Kalau kita menyadari hal tersebut, pentingnya akan pembersihan diri, pembersihan sel-sel darah, pembersihan anatomi ya, itu menjadi sebuah kebutuhan, Mas. Ya, kalau kayak kita sih dari praktisi alternatif ya itu ya selalu menganjurkan sih. Karena apa? Sekali orang sudah merasakan, nanti pasti akan tahu hasilnya. Ya logikanya aja, tumpukan sampah yang ada di dalam tubuh itu kita keluarkan semua. Nah, kalau sampah di dalam tubuh berkurang sampai 70 bahkan 90%, detoks di dalam darah itu terjadi, ya sudah otomatis, Mas, pasti badan terasa fit, ringan. Dan seperti ini, Mas, itu biasanya orang ada kalanya juga takut awal-awalnya, takut melihat keluar gumpalan darah pakai jarum lensit, pakai dikap. Tapi setelah mencoba sekali, kebanyakan orang-orang itu mau lagi ya. Itu yang sering terjadi. Kalau menurut Anda, sebagai anjuran aja, Mas, itu untuk masyarakat agar tahu gimana, Mas? Kalau untuk beri jamaah, kebetulan di Kota Batu itu masih belum begitu banyak ya, Mas, yang saya tahu ya. Itu bagi untuk yang berminat ya, monggo silakan hubungi di kontak saya 0812 753 48950. Itu bisa kontak ke saya, janjian via WA. Nanti kita akan datangi atau pasien yang datang ke rumah saya, monggo silakan saja. Kalau harapan jenengan ke depan bagi masyarakat yang memang kondisinya belum sehat, atau harapan ke depan jenengan secara pribadi bagaimana, Mas? Kalau harapan saya ingin menyadarkan masyarakat akan arti pentingnya kesehatan, apalagi di masa-masa zaman sekarang ya. Makanan semua serba kebanyakan instan, atau bahkan mungkin sistem pertanian kita yang memakai obat-obatan, memakai racun untuk membunuh serangga, secara tidak langsung itu pasti terserap juga oleh sistem pertumbuhan di dalam sayuran itu sendiri. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut itu supaya tidak terjadi ketika makanan-makanan yang mengandung banyak disinfektan atau dan lain-lain itu terolah di dalam tubuh, dan akhirnya sisa sampah yang dari obat-obatan pertanian tersebut tidak mungkin bisa dicerna, Mas, oleh tubuh.
tidak akan mungkin, itu pasti terakhirnya endingnya akan mengendap kemana, karena saringan tubuh di dalam diri kita itu adalah ginjal. Kebanyakan itu akan terfilter di ginjal, maka ginjalnya akan menjadi sangat berat mengolah hasil sari makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Tuh, jadi harapan saya ya monggo silakan buat masyarakat, silakan mencoba untuk berbekam, silakan dirasakan sendiri khasiatnya. Seperti itu Mas, kalau harapan saya membekamkan masyarakat berbekam. Oke. Terima kasih Pak Agus atas waktunya. Matur Selamat nuwun, siang. sami-sami, selamat siang. Tetap bersama saya Hari Wicaksono di Siap TV untuk Indonesia.